Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem Bishem Hamashiach. Seperti biasanya setiap pagi, sebelum kita menunaikan tugas kita masing-masing, di kantor atau di mana saja itu, hati kita, batin kita, dan pemikiran kita selalu diisi dengan firman Tuhan dan ajaran gerejanya, agar supaya kita mempunyai cakrawala pandang yang luas, iman tak tergoyahkan, dan menjadi orang Kristen yang siap sedia dan bertanggung jawab terhadap iman yang dimilikinya. Sehingga sewaktu-waktu jikalau ada orang yang tidak sepaham dengan kita, mempertanyakan tentang iman kita, kita dapat menjawab dengan lugas dan jelas, sehingga dengan demikian mereka akan mengerti bahwa iman Kristen itu didasarkan atas wahyu dari atas, yaitu dari Allah itu sendiri. Keselamatan memang dinantikan oleh setiap orang. Dan Allah memang merencanakan tentang keselamatan itu bagi manusia supaya kembali pada pangkuannya. Saat ini kita akan membahas tentang rencana ilahi tentang keselamatan. Di dalam surat Efesus dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semuanya dan di segala sesuatu. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Keselamatan umat manusia mengikut sertakan pembaharuan kesatuan antara manusia dan Allah, yang berpuncak pada pengilahian manusia. Ini menunjuk masuknya orang Kristen ke dalam hidup kekal dalam kerajaan Allah. Dan ini memerlukan kesempurnaan rohani melalui moral dan pendakian rohani dalam kesucian hidup menuju pada kepenuhan Yesus Kristus. Keselamatan dari jiwa adalah tugas dan sasaran yang sangat penting di dalam setiap kehidupan orang Kristen ortodok. Ini tergantung pada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam melimpahkan pada manusia kuasa hidup akan anugerah ilahi yang dengannya orang-orang Kristen dapat mengalahkan kuasa iblis. Anugerah Allah diberikan untuk keselamatan kita manusia. Namun bukan berarti tanpa adanya kerjasama dari kita untuk menghidupi kesempurnaan kehidupan kita. Ini adalah gambar prakekal atau rencana Sang Bapa yang diawali sebelum adanya pondasi dunia, menciptakan suatu karya keselamatan, dan dengan demikian untuk memberkati kita di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Saat kepenuhan waktu telah tiba, yaitu dalam Galatia 4 ayat 4, firman Allah telah menjelma, Yohanes 1:14. Sebagai firman Allah di dalam daging manusia, anak Allah itu telah menderita, mati di kayu salib, telah dibangkitkan dan telah naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah dalam kemuliaan. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Kemudian Kristus telah mengirimkan Roh Kudus ke dalam dunia. Tujuannya adalah supaya melalui para rasulnya dia boleh mendirikan kerajaannya di atas bumi dalam bentuk gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itu nyata sekali dikatakan di dalam Yohanes 20 ayat 22,
Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Gereja ini adalah tubuh Kristus, pemilik gudang kebenaran dan anugerah Allah. Mereka yang masuk kebun anggur kerajaan Allah di dalam Kristus, gereja Allah yang kudus, telah menjadi para pengikut serta dalam anugerah Allah. Mereka dimurnikan dan disucikan melalui sakramen kudus. Bekerja secara rohani dengan memenuhi perintah Allah sampai napas mereka yang terakhir. Mereka mewarisi kehidupan kekal di dalam kesatuan kudus dengan Kristus, yang ditahtahkan di sebelah kanan Allah Sang Bapa di dalam kerajaannya. Ini adalah jalan keselamatan yang dibangun oleh Allah di dalam gerejanya yang kudus. Meskipun gereja itu berasal dari atas dunia pada waktu yang khusus dan dalam suatu tempat tertentu, gereja dapat menelacak asal-usul dan pondasinya sebelum waktu dan penciptaan dunia. Rencana ilahi sesuai dengan kejatuhan manusia menuju keanakan di dalam Kristus melalui Sang Roh Kudus. Arti dari misteri sukacita, rencana ilahi baik keselamatan manusia itu sangat sering diungkapkan oleh Jana Suci Yohanes dari Damaskus yang menjelaskan pemeliharaan dan perhatian Allah bagi manusia yang telah jatuh. Hal ini nyata sekali dari pernyataannya yang mengatakan demikian. Di dalam Firdaus terjerat oleh pencobaan iblis, manusia telah melanggar perintah Sang Penciptanya. Sebagai akibat, manusia telah terlucuti dari anugerah Allah, kepercayaan dan keyakinan, dikutuk dan terbuang dari Firdaus. Manusia telah menjadi subjek kejahatan dan kematian. Tetapi, meskipun bagian manusia telah jatuh, Allah itu sumber kehidupan dan kasih, serta yang di dalam keagungannya telah melimpahkan suatu kehidupan kekal yang penuh dengan kebahagiaan atas diri manusia. Bukan dalam belas kasihannya yang meninggalkan atau mengabaikan manusia yang telah jatuh. Dia tetap memperhatikan manusia yang dicipta menurut gambarnya. Karena itu, Allah bertindak dan berinisiatif untuk mengembalikan manusia dikarenakan dosa dan kejahatan itu telah ada, yang telah membawa reruntuhan dan kematian ke dalam hidup manusia. Sekarang Tuhan dan Sang Pencipta sendiri telah melakukan suatu perjuangan atas kepentingan ciptaannya sendiri dengan menjadi juru selamat manusia melalui karya kudusnya. Dan sejak iblis menjerat manusia dengan mempromosikan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah, malah ia sendiri terjerat dengan penampakan Sang Penebus dalam kedok daging. Dalam tindakan ini, sekali dinyatakan kebajikan, hikmat, keadilan, dan kuasa Allah. Kebaikan Allah telah dinyatakan dalam bahwa Dia tidak mengabaikan kelemahan pekerjaan tangannya, namun telah digerakkan dengan penuh belas kasihan bagi manusia ke dalam kejatuhannya dan mengulurkan tangan kasihnya bagi manusia. Kehadiran Allah telah dinyatakan dalam bahwa Dia telah menyelamatkan manusia bukan melalui paksaan atau kekuatan, namun dengan cara yang paling tak bisa dimengerti dan nampaknya sangatlah mustahil, menyelamatkan manusia suka sama suka, mengenakan
dan memuliakan sifat keberadaan manusia yang telah jatuh melalui penjelmaannya. Hikmat Allah telah dilihat bahwa Allah telah merancang solusi dan sangat cocok bagi keselamatan manusia. Dengan kerelaan Allah Sang Bapa, Putra Tunggal, dan Firman Allah yang satu esensi dengan Sang Bapa dan Sang Roh Kudus, turun dari surga ke atas bumi. Allah yang sempurna itu telah menjadi manusia yang sempurna, menyatakan kuasa Allah yang tak terbatas. Itu sesuai bahwa inkarnasi Sang Putra Allah itu, Allah manusia, Yesus Kristus itu sebagai perantara antara Allah dan manusia, menghadirkan contoh yang ideal akan kemanusiaan, karena tanpanya tidak ada apa yang dinamakan dengan keselamatan. Asal-usul dan sifat keberadaan gereja itu langsung didapat dari Tuhan kita Kristus, Firman Allah yang menjelma, yang datang ke dalam dunia sesuai dengan kitab suci yang telah ditentukan oleh Allah bahkan sebelum dunia dijadikan. Ini telah termasuk konsili pra kekal Allah, atau rencana atau desain untuk keselamatan dunia dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. 1 Petrus 1 ayat 19 sampai 20. Di dalam ini telah dinyatakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. 1 Korintus 2 ayat 7. Di dalam Kristus, Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat 3 sampai 4. Dan di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Kristus Yesus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Efesus 1 ayat 5 sampai 6. Misteri maksud kehendak Allah untuk mengumpulkan bersama dalam satu segala sesuatu di dalam surga dan di atas bumi di dalam Kristus. Dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus 1 ayat 7. Dengan demikian jelas bahwa karya atau rencana kudus Allah menyatakan para ras manusia, rahasia yang selama berabad-abad tersembunyi di dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Efesus 3 ayat 9 sampai 10. Dengan demikian, kita ini bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota kerajaan Allah. Efesus 2 ayat 19. Karena itu, Tuhan kita Kristus itu disebut sebagai Alfa dan Omega, atau yang awal dan yang akhir, permulaan dan terakhir. Wahyu 1 ayat 8 dan 11. 17, Wahyu 2 ayat 8. Wahyu 22 ayat 13.
dalam pola prakekal Allah. Dia tidak hanya mengasihi dunia, namun dia mentakdirkan masuknya putra Allah ke dalam dunia. Inkarnasi Sang Firman Allah. Karena Allah sangat mengasihi dunia, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya di dalam dia, tidak dihukum melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sehingga dunia melalui dia boleh diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Allah adalah kasih. Dia telah menyatakan kasihnya ketika dia telah mengirim anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Sehingga kita boleh hidup melalui dia, diselamatkan olehnya, sebab dia adalah pendamaian bagi dosa-dosa kita. 1 Yohanes 4 ayat 8 sampai 10. Allah telah mentakdirkan kita untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Roma 8 ayat 32. Dengan demikian, di dalam Kristus kita menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Allah Sang Bapa itu sumber rencana penebusan, waktu, cara pelaksanaan, dan sasaran yang telah dipercayakan pada putranya, yang dia sendiri itu adalah perantara antara manusia dan Allah. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Jana Suci Theophan Sang Pertapa mengomentari tentang rencana kudus Allah tentang keselamatan, demikian bunyinya. Apa yang telah Allah janjikan saat Dia telah memberkati kita dengan semua berkat rohani di dalam tempat-tempat surga di dalam Kristus. Itu tidak sama sekali bersifat materi atau duniawi, namun rohani dan kekal. Semua karunia rohani diberikan pada manusia di dalam Kristus, melalui Kristus, dan karena Kristus. Sebaliknya, juga benar bahwa melalui Kristus sebagai perantaranya, semua berkat pemujaan kita harus naik kepada Allah. Sebagaimana Allah melalui dan di dalam Kristus memberkati kita dan melimpahkan pada kita semua karunia ilahi atau semua karunia rohani. Sehingga kita juga melalui, di dalam, dan bersama Kristus harus memberikan puji kemuliaan pada Allah yang memberkati kita dari surga. Seperti halnya Allah tidak akan melakukan apapun untuk kita tanpa Kristus. Demikianlah, tidak ada sesuatu pun dari kita sampai pada Allah jika tanpa melalui Kristus. Ini jelas bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah pusat, sumber, dan sang pemberi dari semua karunia ilahi dan semua kehidupan ilahi kepada segenap anggota gerejanya. Karena itu kehidupan kita ini haruslah menjadi kristosentris. Mengingat kita dipilih oleh Allah untuk tujuan yang demikian itu. Di dalam Kristus, kudus, tak bercacat, dan sebagai anak-anak Allah. Efesus 1 ayat 4 sampai 6. Keanaan dan kesucian tidaklah dapat terpisahkan. Sebab sebanyak mereka telah menerima Dia, maka pada mereka Dia telah memberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 12.
Keanakan bukan suatu tindakan nominal. Ini adalah suatu kelahiran baru dari Allah. Yohanes 1 ayat 13. Dengan demikian, semua anak-anak Allah dapat menyapa Dia Bapa, mengingat mereka itu dicipta sesuai dengan gambar putranya. Roma 8 ayat 14, 15, dan 29. Mengapa kita layak untuk menjadi anak-anak Allah? Sebab di dalam Kristus kita mempunyai penebusan melalui darahnya dan pengampunan dosa-dosa. Efesus 1 ayat 7. Jadi penebusan bisa dimengerti sebagai tindakan ilahi yang secara objektif merangkul seluruh dunia. Sedangkan pengampunan dosa-dosa itu adalah hasil dari penebusan yang secara subjektif ditujukan pada setiap orang yang percaya pada Kristus. Sekali tercurah darah di atas kayu salib, darah penebusan dari Yesus Kristus menjembatani secara kekal antara Allah dan manusia. Ibrani 9 ayat 15. Di atas dunia, karya penebusan dari Kristus itu diteruskan oleh gerejanya. Dana suci Theopan Sang Pertapa menerangkan misteri kehendak Allah dan tujuan kekal di dalam Kristus Tuhan kita, dikenal oleh gereja sebagai ragam hikmat Allah. Efesus 3 ayat 19 sampai 11. Misteri ini adalah hikmat ilahi. Sangat meninggikan sifat keberadaan manusia di dalam pribadi juru selamat kita. Namun tidak memisahkan dia dari kita di takhta Allah, tetapi telah memberikan Kristus untuk menjadi kepala gereja, yaitu tubuhnya. Kalau menghormati sang kepala itu direfleksikan di dalam tubuh, maka peninggian dan kemuliaan sang kepala itu berarti pengangkatan tubuh juga. Itu berarti pengangkatan kita semua yang percaya dan yang merupakan kesatuan hidup dari tubuh Kristus, gerejanya yang kudus. Sesuai dengan rencana Allah, penebusan itu telah menjadi kenyataan saat Putra Allah yang secara kekal tinggal bersama dengan Sang Bapa telah mengambil bentuk seorang hamba dan telah menjadi serupa dengan manusia. Dia telah merendahkan dirinya sendiri dan taat sampai mati, bahkan mati di atas salib. Filipi 2 ayat 7 sampai 8. Sang Firman yang telah menjadi daging dan telah tinggal di antara kita, memang agunglah misteri kesalahan itu. Allah telah menyatakan diri di dalam daging, dibenarkan di dalam Sang Roh, dilihat para malaikat, telah diberitakan kepada orang kafir, terpercaya di dunia ini, diterima sampai pada kemuliaannya. 1 Timotius 3 ayat 16. Kehidupan ilahi telah masuk ke dalam dunia. Aku adalah kehidupan, di dalam dia ada kehidupan, dan di dalam dia adalah orang manusia. Aku datang sehingga mereka boleh mendapatkan hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 14 ayat 6, 1 ayat 4, 10 ayat 10. Putra Allah Yesus Kristus di dalam pribadi ilahinya telah mengenakan dalam dirinya sendiri sifat keberadaan manusia yang sempurna, dengan demikian membawa yang ilahi dan kehidupan kekal itu masuk ke dalam dunia. Ini adalah inkarnasinya yang sangat mengherankan, sehingga kita percaya dan mengaku bahwa Putra Allah karena keselamatan kita itu telah menjelma dari Sang Roh Kudus melalui Sang Perawan Maryam, telah menjadi manusia. Dengan demikian membuka bagi kita kemungkinan untuk hidup di dalam Dia. Galatia 2 ayat 20. Ini adalah sasaran dan goal sehari setiap orang Kristen Ortodok yang berharap untuk ambil bagian di dalam karunia Allah, yang berharap bagi setiap manusia untuk menjadi pengambil bagian dalam kemuliaannya. 2
Petrus 1 ayat 4. Kehidupan baru diterima saat kita dicangkokkan di dalam Kristus melalui sakramen baptisan. Di dalam Kristus, melalui Kristus dan bersama Kristus, kita dimanunggalkan di dalam Allah sebagai anggota-anggota tubuh sucinya, yaitu gereja. Efesus 1 ayat 23. Kesimpulannya adalah, kita dapat menegaskan bahwa misteri keselamatan dunia itu telah dimasukkan di dalam pola yang terkandung oleh Allah Bapa dari kekekalan sebelum adanya fondasi dunia. Allah lah pemilik kemuliaan dan berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Dia memberkati kita dengan berkat surgawi, telah memilih dan mentakdirkan kita untuk menjadi kudus dan tak bercacat, telah memilih kita untuk ditebus dan diselamatkan oleh putra kekasihnya, dan telah memberikan kita keputraan supaya bahwa oleh Kristus, bersama Kristus, dan di dalam Kristus kita boleh mencapai kesatuan dengan Allah dalam kasih, kehidupan, dan kesucian di dalam gerejanya. Di dalam Kristus yang adalah gambar Allah yang tak kelihatan, yang sulung dari setiap makhluk, Kolose 1 ayat 15, Allah telah menyatakan dirinya sendiri kepada umat manusia. Dia melakukan demikian itu agar supaya dia dapat menyembuhkan keberadaan manusia yang telah jatuh tanpa menghancurkan kebebasannya, untuk memperbarui setiap langkah atau secara lengkap dan melahirkan baru manusia yang telah jatuh melalui pemanunggalan dia dengan Allah di dalam kehidupan dan kasih ilahi, dan untuk memperbaharui kekekalan manusia yang telah dihancurkan oleh dosa melalui kebangkitan dia ke dalam kehidupan kudus Sang Tritunggal Maha Kudus. Engkau adalah bait dari Allah yang hidup, sebagaimana Allah telah berkata, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. Di dalam inkarnasi Putra Allah, janji Allah ini telah dipenuhi. Dengan demikian jelas bahwa Sang Sabda itu mempunyai peranan yang penting dalam inkarnasinya, yaitu untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya semula, yaitu gambar Allah yang tanpa cacat. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus.